Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Rizky, Prodi PAI, kelas I semester 5, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah skripsi dengan judul Metode Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. Skripsi tersebut dibuat oleh saudara Maknun asal UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2006 dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian geografi. Oke, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita ke poin-poin review skripsinya. Baiklah, kita masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Poin yang pertama yaitu latar belakang, masalah dan alasan penelitian. Masalah penelitian di sini yaitu ironisnya krisis moral yang menimpa bangsa ini yang mayoritas agama Islam, yang sebagian besar menimpa kalangan generasi muda kita yang merupakan kelak akan menjadi pemimpin masa depan kita. Banyak anak muda yang sudah menggunakan narkoba, alkohol hanya karena ingin mencoba. Akhirnya mendapat rasa kesenangan dengan hal tersebut. Dengan memperhatikan informasi terhadap berbagai berita baik di televisi maupun di media lainnya, maka penulis melihat bahwa kondisi seperti ini semakin memperbesar tugas pendidikan Islam dalam membantu anak-anak didik untuk mencapai kedewasaan masing-masing. Nilai-nilai agama dan akhlak amatlah penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul di sekitar mereka, terutama jika mereka sudah dewasa kelak. Terus yang kedua itu alasan. Penulisan skripsi ini merupakan refleksi dari ketertarikan penulis terhadap sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan yang notabene sebagai salah satu tokoh pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tokoh-tokoh pendidikan lainnya, terutama bila penulis lihat dari segi metode pendidikan yang digunakannya. Bermula dari sinilah penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh metode pendidikan beliau serta menganalisisnya dengan sudut pandang pendidikan agama Islam. Baiklah, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini terdapat dua pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ditinjau dalam perspektif pendidikan agama Islam, dan yang kedua yaitu bagaimana relevansi metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam konteks pendidikan Islam sekarang. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengetahui metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ditinjau dalam perspektif pendidikan agama Islam. Yang kedua, memahami relevansi metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam konteks pendidikan Islam sekarang. Menurut saya pertanyaan dan tujuannya sudah jelas, tetapi jika boleh ditambah lagi satu pertanyaan, yaitu mengenai bagaimana perbedaan metode Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan metode-metode tokoh pendidikan lainnya. Lanjut poin yang keempat, yaitu manfaat penelitian. Di sini terdapat 5 manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritik dapat memberikan informasi kepada para pengkaji dan peminat pendidikan Islam tentang keunggulan metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua yaitu sebagai alternatif, diharapkan metode Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dijadikan alternatif pilihan dalam memecahkan beberapa persoalan yang menimpa dunia pendidikan dewasa-dewasa ini. Yang ketiga yaitu sebagai inspirasi, memberikan inspirasi bagi para konseptor dan praktisi pendidikan Islam dalam mengembangkan metode pendidikan Islam yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu sebagai sumbangan akulturasi guru-guru PAI, sebagai sumbangan akulturasi bagi guru PAI dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan peserta didiknya, khususnya dalam menerapkan metode pendidikan Islam yang tepat guna. Dan yang kelima yaitu sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut saya manfaat penelitian tersebut sudah cukup jelas dan cukup baik. Bab kedua yaitu kajian pustaka. Poin yang kelima yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Di sini terdapat 3 landasan teori, subteori dan sumber kutipannya. Yang pertama yaitu riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, subteorinya realitas sosial keagamaan, realitas sosial pendidikan.
Yang kedua yaitu pendidikan dan aktivitas Ki Haji Ahmad Dahlan. Subteorinya yaitu mengajar, memberi nasihat atau tabligh. Yang ketiga organisasi. Yang ketiga yaitu metode pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam tinjauan pendidikan Islam. Ada dasar-dasar metode pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan, prinsip-prinsip metode pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan, karakteristik metode pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan, relevansi metode pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam konteks pendidikan Islam sekarang. Menurut saya landasan teori atau kajian pustaka di sini sudah jelas sesuai dengan kutipan yang ada dalam skripsi. Baik, lanjut ke poin yang keenam yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Dengan mengambil latar seorang tokoh Ki Haji Ahmad Dahlan, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan analisis kritik yaitu kritik ekstern dan intern. Menurut saya di sini kajian terdahulu deskripsi ini tidak terlalu jelas dan lengkap keberadaannya. Baiklah, kita lanjut bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Poin yang ketujuh yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian merupakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian di sini yaitu jenis penelitian biografi. Kedelapan yaitu tempat dan waktu penelitian. Di deskripsi ini tempat penelitian dan waktu penelitian tidak dicantumkan oleh penulis. Poin yang kesembilan yaitu sumber data penelitian. Data primer yaitu penulis tidak menggunakan sumber primer disebabkan beberapa pertimbangan. Di sini penelitian tidak menggunakan data primer karena disebabkan beberapa pertimbangannya. Terus yang kedua data sekunder yaitu bersumber dari bahan tulisan yang diterbitkan oleh organisasi Muhammadiyah serta tulisan para tokoh Muhammadiyah sendiri yang diperkirakan memiliki kredibilitas dan ekspedibilitas di kalangan warga Muhammadiyah. Di samping itu penulis juga menggunakan analisis kritik dengan cara melakukan kritik terhadap suatu sumber yang memberikan informasi apakah bahan-bahan itu dapat dipercaya atau tidaknya. Lanjut poin yang 10 yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik angket atau kuesioner. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber data-data dan jejak sejarah. Yang kedua dengan cara wawancara, yaitu instrumennya pedoman wawancara dan wawancara tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu dokumentasi, merupakan instrumen dokumen, foto, bahan statistik dan lain-lain. Lanjut poin yang ke-11 yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Analisis kritik yaitu semacam teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian sejarah dengan cara melakukan kritik terhadap apakah sumber yang memberikan informasi dapat dipercaya atau tidak, apakah dokumen dapat dipertanggungjawabkan keasliannya maupun keautentikannya atau tidak. Lanjut poin yang terakhir yaitu teknik analisis data, merupakan teknik analisis kritik dan historis. Baiklah, sekian dari review skripsi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.